Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Alvan Halim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar CGP Angkatan 11 Kabupaten Jombang, berasal dari SD Negeri Ketapang Kuning. Salam takzim teruntuk Ibu Eni Yuliati selaku fasilitator dan Ibu Rizka Wahyu Hidayati selaku pengajar praktik. Perkenankan saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah SD Negeri Ketapang Kuning, Kecamatan Gusikan. Dokumentasi kegiatan, diskusi identifikasi aset sekolah bersama murid. Dokumentasi kegiatan, diskusi identifikasi aset sekolah bersama guru, komite, wali murid, dan tokoh masyarakat. Notulen rapat dengan murid. Daftar hadir rapat dengan murid. Notulen rapat dengan guru, komite, wali murid, dan tokoh masyarakat. Daftar hadir rapat dengan guru, komite, wali murid, dan tokoh masyarakat. Hasil identifikasi modal atau aset di SD Negeri Ketapang Kuning. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal agama dan budaya. 5. Modal fisik. 6. Modal alam. 7. Modal finansial. Modal manusia terdiri dari 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan bersertifikat pendidik, berperan sebagai pemimpin sekolah atau manajer dalam mengelola sumber daya, menciptakan budaya positif di sekolah, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk kemajuan sekolah. 2. Guru. Di sekolah, mayoritas guru sudah berstatus ASN, kualifikasi pendidikan S1 dan bersertifikat pendidik. Ini menjadi aset potensial untuk diberdayakan dalam menuntun dan mengembangkan potensi murid baik aspek pengetahuan, keterampilan maupun sosial sesuai dengan minat dan bakat murid dengan profil pelajar Pancasila. 3. Murid. Murid merupakan subjek pembelajaran dalam arti merupakan individu yang unik dan berperan aktif dalam proses belajar. Murid yang heterogen dan berprestasi dengan berbagai potensi memiliki manfaat bagi kemajuan kualitas akademik dan non-akademik. 4. Tenaga kependidikan. Memiliki tenaga kependidikan yang handal dan berwawasan baik di bidang IT menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi, menyediakan dukungan teknis untuk memastikan kelancaran operasional sekolah, serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. 5. Pengawas sekolah. Memiliki pengawas sekolah yang berkualifikasi pendidikan S2 dan profesional. Hal ini bermanfaat bagi sekolah binaan ketika proses pendampingan, monitoring, pembinaan, dan evaluasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 6. Komite. Memiliki komite sekolah yang peduli terhadap pendidikan sehingga sangat bermanfaat dalam memberikan dukungan,
masukan, saran, dan sebagai mediator antara wali murid atau masyarakat dengan sekolah, mendukung transparansi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. 7. Wali murid memiliki wali murid yang heterogen dan sangat peduli dengan pendidikan anak, sehingga sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di sekolah dengan terlibat aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 8. Masyarakat memiliki masyarakat sekitar yang heterogen dalam berbagai aspek dan mayoritas peduli dengan dunia pendidikan. Masyarakat berperan aktif dalam mendukung sekolah dengan keterlibatannya dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, kolaborasi dalam program pendidikan, dan mendukung pengembangan potensi murid untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Modal sosial terdiri dari 1. Rapat komite menjadi wadah untuk koordinasi dan komunikasi antar guru, kepala sekolah, komite, dan wali murid, serta memperkuat kerjasama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan kesepahaman dalam mengelola sumber daya untuk kemajuan sekolah. 2. Kepanitiaan sekolah. Dengan terbentuknya kepanitiaan sekolah dalam berbagai kegiatan dapat diberdayakan untuk mengelola kegiatan di sekolah agar berjalan dengan lancar, meningkatkan efisiensi pengorganisasian kegiatan, dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas sekolah. 3. Kombel menjadi wadah bagi guru yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum. Kombel bermanfaat untuk memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum, diskusi untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas, berbagai praktik baik dengan rekan sejawat tentang implementasi dan refleksi pembelajaran rekan sejawat. 4. KKG melalui kegiatan KKG yang terprogram dengan baik dengan kegiatan yang tepat dapat berdampak pada peningkatan kompetensi guru untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid. 5. Paguyuban dengan paguyuban kelas yang sudah terbentuk menjadi modal potensi dalam memajukan sekolah. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan seperti program kelas kreatif. 6. PGRI. PGRI merupakan organisasi keprofesian guru yang bermanfaat dalam menjalin dukungan, kebersamaan, dan kekeluargaan serta advokasi bagi guru, memperkuat solidaritas serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru. Dengan aset ini, guru berpotensi untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuannya. Modal politik terdiri dari 1. Pemerintah desa menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pendidikan, bermanfaat untuk memberikan dukungan untuk mengembangkan proyek lokal, kolaborasi dalam program yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan murid. 2. Dinas Pendidikan berperan penting menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan dalam mengelola, mengembangkan, dan mengawasi sistem pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. 3. Puskesmas. Puskesmas berperan penting dalam pengembangan program usaha kesehatan sekolah atau UKS. Sekolah melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan kesehatan anak atau BIAS, pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan komunitas sekolah. 4. Polsek. Sekolah melakukan kerjasama dengan polsek setempat. Polsek melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka pengenalan profesi dan keamanan lingkungan sekolah seperti bahaya narkoba dan bullying. 5. Koramil. TNI berperan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pendidikan,
Melakukan kerjasama dengan Koramil sangat bermanfaat bagi pendidikan seperti mendidik karakter seperti disiplin, budi pekerti, dan rasa hormat kepada sesama serta mengajarkan tentang wawasan kebangsaan bagi murid. Modal agama dan budaya diantaranya adalah 1. Program sholat duha dan duhur berjamaah bermanfaat untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila pada elemen keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pembiasaan untuk taat beribadah dengan tepat waktu. Program Jumat Religi bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempererat kerjasama dan kepedulian terhadap sesama. Program hafalan Juz 30. Program ini bermanfaat untuk membiasakan murid untuk selalu membaca dan mempelajari Al-Quran serta menjaga keaslian Al-Quran. 4. Kamis Budaya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi murid dalam mengajarkan tentang nilai-nilai kearifan lokal, berperilaku dalam sehari-hari, melestarikan budaya setempat, dan bertutur kata yang baik dan benar. 5. Kesenian Banjari. Terdapat kesenian daerah religi yang dikembangkan oleh sekolah yaitu Banjari. Kesenian ini dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada murid untuk menghargai dan mencintai kearifan budaya lokal daerah dan diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 6. Seni Karawitan. Terdapat kesenian daerah yang dikembangkan oleh sekolah yaitu Karawitan. Kesenian ini dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada murid untuk menghargai dan mencintai kearifan budaya lokal daerah dan diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 7. Kesenian Tari. Adanya praktisi seni tari di daerah sangat bermanfaat bagi sekolah karena dapat didaya gunakan untuk membina keahlian khusus dalam bidang seni tari sebagai inspirasi kreativitas dan apresiasi seni tari di kalangan murid. Modal fisik terdiri dari 1. Gedung utama. Terdapat gedung utama di sekolah yang meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas yang mendukung proses belajar dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman. 2. Ruang penunjang. Terdapat gedung penunjang yang terdiri dari ruang musola, sudut baca, toilet, parkir kendaraan, gudang, lapangan, dan taman sehingga sangat mendukung kelancaran proses pembelajaran dan lingkungan belajar yang nyaman. 3. Halaman. Terdapat halaman sekolah yang luas yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan dan sarana bermain anak-anak. Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga dan senam tari bersama setiap hari Jumat. 4. Perpustakaan sekolah. Terdapat perpustakaan sekolah yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk berliterasi secara manual dan digital. Di depan perpustakaan terdapat meja dan kursi taman yang menambah kenyamanan anak-anak untuk berliterasi. 5. UKS. Terdapat UKS yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang kesehatan yang dikunjungi oleh murid yang sakit. Selain itu juga menjadi ruang pusat informasi kesehatan, sehingga para kader atau dokter kecil juga memiliki tugas untuk mampu memberikan informasi kesehatan bagi masyarakat di sekolah. 6. Tempat parkir. Tempat ini disediakan oleh sekolah untuk memfasilitasi murid yang datang ke sekolah menggunakan sepeda. Fasilitas parkir disediakan sebagai sarana untuk menertibkan penataan sepeda sehingga terlihat rajin dan rapi, serta menjaga dari pencurian sepeda. 7. Kantin sekolah. Selain aspek kecukupan gizi, kantin sekolah juga memiliki peran untuk menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan baik bagi seluruh warga sekolah. Kehadiran kantin sehat ini sekolah dapat mengontrol penyediaan makanan sehat bagi warga sekolah. 8. Toilet. Toilet merupakan fasilitas vital di berbagai tempat terutama di sekolah.
WC murid disediakan oleh pihak sekolah untuk dimanfaatkan murid untuk tempat membuang kotoran atau dan air seni dan keperluan lainnya, dan juga menjaga kebersihan toilet setiap hari. 9. Gudang sekolah. Peran utama ruang gudang adalah sebagai tempat penyimpanan barang dan peralatan sekolah. Ini mencakup berbagai barang seperti peralatan olahraga, peralatan komputer, alat-alat kebersihan, peralatan pertunjukan, dan barang-barang lain yang dibutuhkan dalam operasi sehari-hari di sekolah. 10. Sanggar seni. Sanggar seni yang ada di SD Negeri Ketapang Kuning biasa dimanfaatkan untuk kegiatan dan ekstrakurikuler tari, karawitan, dan ludruk. Karena sekolah kami mempunyai produk unggulan seni karawitan dan ludruk kecil yang selama ini tampil di berbagai acara kecamatan bahkan di tingkat kabupaten. 11. Peralatan dan teknologi. Terdapat berbagai peralatan dan teknologi yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah seperti laptop, Chromebook, LCD proyektor, WiFi, peralatan praktikum, peralatan olahraga yang bermanfaat sebagai sumber belajar, dan perangkat lunak pendidikan yang memperkaya bahan ajar untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. Modal lingkungan dan alam yang terdiri dari 1. Kebun. Kebun yang ada di lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan sumber pembelajaran dengan topik tanaman atau berkebun. 2. Persawahan. Area persawahan yang terdapat di lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, terutama dengan topik profesi dan pemenuhan kebutuhan pangan. 3. Taman sekolah. Terdapatnya taman di halaman sekolah sangat mendukung kegiatan belajar murid sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu seperti IPA, materi tentang ciri-ciri dan bagian tumbuhan. Modal finansial yang terdiri dari 1. BOSP. Terdapat sumber pembiayaan di sekolah yang berasal dari BOSP atau BOP reguler, BOSDA, BOS kinerja, dan BOS sekolah berkemajuan terbaik. Sumber pendanaan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berjalannya proses pendidikan, meningkatkan kualitas dan mutu belajar mengajar guru dan murid, membantu sekolah memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua murid. 2. Kas kelas. Terdapat kas kelas yang berasal dari dana yang dikumpulkan dari sumbangan murid secara rutin. Dana ini digunakan untuk kegiatan sosial seperti menjenguk teman yang sedang sakit. Kegiatan ini melatih rasa kepedulian, kerukunan, dan solidaritas antar murid. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.